Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu. Di video kali ini aku akan mencoba berbagi pengalaman aku, tepatnya 12 tahun yang silam, di saat aku mancing di danau. Ketika itu hari Minggu, aku berangkat mancing dari rumah jam 9. Kemudian aku sampai tempat tujuan itu jam 10 pagi teman-teman. Waktu itu aku menggunakan angkutan umum. Aku berencana pulang mancingnya perkiraan jam 5-an teman-teman, karena lewat di jam 5 itu sudah tidak ada angkutan umum. Lanjut, hari itu aku langsung mencari umpan. Umpannya ada di situ juga, itu tepat memakai udang di situ. Kemudian pancing aku teker. Sudah hampir 3 jam, dari jam 10 sampai jam 1. Waktu itu aku belum membuahkan hasil tangkapan ikan. Mancingku masih diam-diam saja, belum ada ikan menarik. Akhirnya aku putuskan untuk menunggu dan menunggu. Kemudian sudah waktunya sampai pula jam 5. Aku pun belum mendapatkan ikan. Akhirnya aku menjadi penasaran. Aku putuskan untuk menunggu sebentar lagi. Kemudian tepatnya tidak lama kemudian, tepatnya jam 6 sore, pas waktu azan, di situ aku mulai mendapatkan serangan ikan atau tarikan ikan pada pancingku. Kemudian di situ aku memutuskan untuk bermalam di situ atau danau tersebut, karena sudah tidak ada angkutan umum untuk aku pulang. Setelah berapa jam kemudian, sampailah jam 7 malam. Di situ aku mulai kebingungan. Di situ aku mulai gelisah, karena di danau itu aku cuma sendiri. Di situ aku bingung apa yang aku lakukan. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Tapi tidurku itu tidak begitu nyenyak teman-teman. Setiap setengah jam aku terbangun dan terbangun, karena hawa di danau itu sangat menyeramkan. Kemudian aku hanya melihat-lihat pancingku, apakah ada tangkapan ikan. Dan akhirnya menujulah pada jam 9 atau jam 10 malam, tepatnya jam 22. Kemudian di situ ada tangkapan ikan. Aku mendapatkan 2 ekor gabus. Di situ ikan banyaknya karena di situ banyak ikan gabus. Kemudian akhirnya aku menunggu lagi sampai jam 11. Dan tidak lama kemudian akhirnya sampailah jam 12 malam. Di situ aku memutuskan untuk tidur dengan alas stiker yang aku bawa. Kemudian di waktu aku tidur, aku merasa kedua kakiku itu seolah-olah ada yang menarik aku ke dalam danau. Akhirnya aku terbangun. Di situ aku mulai gundah gelisah. Perasaanku, hatiku, dan aku bergemetar. Di situ baru kira-kira jam 1 malam teman-teman. Akhirnya aku tidak bisa tidur. Aku berusaha untuk tidak tidur. Kemudian tidak lama kemudian, di situ sudah jam 2. Aku sangat ngantuk sekali. Akhirnya aku tidur kembali, dan aku merasakan hal yang sama, seolah-olah kakiku itu ada yang menarik dari dalam setu. Akhirnya aku terbangun lagi teman-teman. Di situ aku hanya merasakan kesunyian tanpa orang satupun di danau itu kecuali aku. Kemudian di situ aku berpikir, apa yang aku harus lakukan hari ini? Akhirnya karena hari itu aku benar-benar ngantuk teman-teman. Pas waktu jam 3 itu aku tidur kembali. Kemudian aku merasakan seolah kaki itu ada yang menarik lagi. Kemudian tanpa aku sadar, ada yang memegang pundukku,
hingga aku terbangun. Aku melihat ke kanan, aku melihat sosok orang berukuran manusia tapi berambut panjang, berbulu semua. Akhirnya aku terbangun di kira-kira jam 3:30 pagi, dan aku memutuskan untuk tidak tidur sama sekali sampai benar-benar matahari terbit. Di situ aku berpikir, mungkin makhluk itu niat untuk menolongku, karena waktu itu aku mancing di pinggir setu, itu dekat sama setu atau danau itu, teman-teman. Jadi aku berpikir pagi-pagi, setelah itu sudah pagi, matahari sudah terbit, aku terpikir dan berpikir, mungkin makhluk yang membangunnya aku itu mungkin niat menolong agar aku tidak terjerumus ke dalam setu itu. Karena seringkali aku tidur itu ditarik oleh makhluk yang dari setu. Aku kerasa ditarik kaki, tapi aku selalu terbangun. Di situ menjadi pengalaman untukku bahwa alam di sana atau alam lain itu memang ada buktinya. Mungkin kita bisa merasakan di saat kita sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk aku tidak mancing di danau dulu, karena aku masih merasakan hal-hal yang sangat menyeramkan itu. Sampai tepatnya 6 bulan kemudian baru aku mancing lagi. Itu pun hanya mancing pagi sampai sore. Oke, baik teman-teman, kiranya sampai di sini dulu pengalaman-pengalaman yang aku berikan. Pengalaman ini diambil dari kisah nyata. Jangan lupa di subscribe videonya, di like, komen, dan di share agar channel ini bisa berkembang. Untuk selanjutnya aku akan membuat konten-konten tentang cerita-cerita dari kehidupan nyata diriku maupun kawan-kawan maupun orang lain. Baik, terima kasih telah menonton videonya.